Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Jakarta. Hari Selasa tanggal 11 November 2025 pukul 10-an teman-teman. Nah, hari Selasa ini kita ke Jakarta lagi teman-teman. Nah, ingin melihat apa aja sih yang baru di Jakarta ya teman-teman. Dan tentu saja di bulan November ini kita sudah masuki ke kuartal akhir tahun 2025, kuartal keempat ya. Nah, bagaimana laporan keuangan atau laporan kinerja ekonomi di tahun 2025 ini? Nah, kita sudah dapatkan datanya ya per 5 November 2025 lalu BPS telah menyampaikan hasil dari kinerja ekonomi di kuartal ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi tercatat sebagai 5,04% year on year, artinya ada perubahan 5,04% dari tahun 2024 pada kuartal ketiga atau kuartal yang sama. Nah, bila mana kita flashback ke kuartal sebelumnya di tahun 2025, di mana bulan Januari, Februari, Maret atau kuartal 1, kinerja ekonomi Indonesia mencapai 4,87% year on year pertumbuhannya ya dibanding kuartal 1 2024 lalu. Jadi agak sedikit anjlok dibanding kuartal sebelumnya. Lalu kemudian di kuartal kedua di bulan April, Mei, Juni sempat kontroversial melonjak ke 5,12% year on year dibanding kuartal kedua 2024 ya. Nah, di kuartal ketiga ini dari Juli, Agustus, September kita sudah ketahui BPS mengumumkan nilainya adalah 5,04%. Artinya ada penurunan beberapa poin ya dibanding kuartal kedua 2025. Nah, sedangkan saat ini kita sudah masuk ke kuartal akhir. Jadi ada Oktober, November, Desember dan kita sudah memasuki bulan November. On the way ya, artinya ada beberapa kesempatan minggu lagi untuk mengakhiri kuartal keempat. Dan sebenarnya target dari tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia dicatatkan dalam perubahan era APBN adalah 5,3. Bila mana kita rata-rata dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 untuk capaian pertumbuhan ekonominya sepertinya masih jauh panggang dari api ya teman-teman. Akhirnya 5,3 di akhir tahun sepertinya besar kemungkinan Rudat FM melihatnya tidak akan tercapai. Sementara target ekonomi yang besarnya di akhir 2029 seperti janji Pilpres 2024 adalah 8%. Wah, masih jauh ya, 5 ke 8%. Wow. Sepertinya bagaimana ini roadmap untuk mendapatkan 8%? Berikut juga barangkali lapangan kerja sebanyak 19 juta lapangan kerja di 5 tahun terakhir atau 5 tahun dari sejak janji Pilpres dicantangkan gitu. Sepertinya rada-rada berat ya kalau secara hitungan sekarang ya. Apa sih sebenarnya yang sektor apa yang akan digenjot gitu ya? Atau belanja apa yang akan digenjot? Sejauh ini kalau kita track dari capaian kinerja ekonomi triwulan ketiga ini, konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan kontributor utama ke pertumbuhan ekonomi. Kemudian disusul juga dengan investasi, lalu ada ekspor, namun ekspor juga ini dikurangi juga dengan impor yang hampir berimbang. Lalu ada konsumsi pemerintah dan lainnya yang nilainya hanya berkisar di bawah 5% ya teman-teman. Jadi sebenarnya salah satu komponen untuk menggenjot ekonomi tentu saja adalah pengeluaran pemerintah, namun sejauh ini kontribusinya masih kecil yaitu sekitar 7% lebih. Sementara konsumsi rumah tangga hingga triwulan ketiga 2025 angkanya sekitar 53 sekian persen. Artinya masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari pengeluaran atau konsumsi masyarakat. So, jadi bagaimana sementara pengeluaran masyarakat juga terpengaruh oleh daya beli ya teman-teman. Daya beli yang dipengaruhi oleh income warga yang terdampak. Barangkali mereka ada yang terkena PHK dan yang terbaru adalah salah satunya sektor alas kaki di sekitar Banten ya. Beberapa dilaporkan PHK massal juga
lalu ada juga komponen kendaraan, yaitu ban, salah satu merek terkenal dunia, ada Michelin, salah satu merek dari Prancis ya, investasi di Cikarang, juga kabarnya harus mem-PHK ratusan karyawan karena turunnya permintaan dari komponen ban, terutama pada industri otomotif. Jadi daya beli melemah mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor otomotif termasuk roda 2 dan roda 4. Dan sudah diindikasikan dari awal tahun juga ya bagaimana anjloknya penjualan kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2. Akhirnya berdampak juga kepada part atau bagian dari kendaraan bermotor, yaitu ban, salah satu merek yang populer dan menjadi sponsor MotoGP, yaitu Michelin. Apa ya bacanya? Bahasa Prancis ya, mungkin Ruda Teben nggak terlalu paham. Tapi intinya part atau bagian-bagian dari industri otomotif merupakan bagian yang terdampak ya dari menurunnya daya beli masyarakat, termasuk juga penjualan otomotif di dalamnya. Ini menjadi PR yang cukup krusial ya, bagaimana pemerintah mendorong ekonomi, termasuk juga dari belanja pemerintah yang sudah coba di-endorse melalui kebijakan Pak Purbaya Yudisadewa dengan menggelontorkan saldo anggaran lebih di Bank Sentral yang mudah-mudahan sih ada pengaruhnya ya kepada perputaran uang di masyarakat, dalam hal ini kredit ke sektor swasta yang sejauh ini didominasi oleh kredit kepada BUMN yang mengerjakan proyek-proyek yang besar di era Pak Jokowi 10 tahun lalu, sehingga sektor swasta cukup tersisih, termarginalkan. Dan banyak laporan juga waktu itu di awal Pak Jokowi berkuasa, sektor konstruksi terdampak, para kontraktor tutup massal, akhirnya digantikan oleh kontraktor besar, dalam hal ini kontraktor termasuk juga pemilik proyeknya adalah BUMN Karya yang banyak menyerap obligasi pemerintah, kredit pemerintah, ataupun kredit dari sektor perbankan yang akhirnya menutup peluang bagi sektor swasta karena mempengaruhi juga likuiditas perbankan. Nah, ini kita ingin memperhatikan juga 2 bulan terakhir ini, apalagi yang akan menjadi program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi yang sejauh ini malah ada penurunan ya kinerja kuartal ketiga 2025 dari kinerja kuartal 2025 kuartal kedua yang sempat kontroversial juga, 5,12 turun ke 5,04%. Oke teman-teman, sekedar flashback mengenai kinerja ekonomi yang menjadi penting ya untuk Indonesia karena juga akan menjadi alat untuk penciptaan lapangan kerja yang justru saat ini agak kontroversial, agak anomali ya, malah justru banyak PHK, termasuk juga salah satu tadi yang sudah Rotai sebut, ada industri alas kaki dan sektor otomotif.